kembali melakukan pertemuan ya, pertemuan dari Bimbel Persiapan UMPTKIN yang diselenggarakan oleh teman-teman komunitas Muda Bermakna. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Hadi Siswa di Hamran. Eh, di sini diberikan nama Ana sebagai mentor sosiologi. Saya mahasiswa Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Oke, teman-teman. Jadi pada malam hari ini mungkin pertemuan ketiga ya untuk mata pelajaran sosiologi. Dan untuk submateri pada malam hari ini yaitu diferensiasi sosial. Nah, adapun muatan materi yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, apa sih definisi dari diferensiasi sosial itu? Jadi kita akan memberikan batasan-batasan, kita akan mempelajari konsep dari diferensiasi sosial itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah faktor dan ciri. Faktor dan ciri dari diferensiasi sosial. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Dan yang terakhir adalah dampak dari diferensiasi sosial. Oke, teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu submateri yang inti dalam sosiologi. Jadi pengantar di awal ya sedikit. Sosiologi itu belajar 3 hal pokok dalam masyarakat. Yang pertama struktur, perubahan dan juga interaksi. Nah, di struktur masyarakat ini tuh terbagi 2, teman-teman. Ada stratifikasi sosial dan ada diferensiasi sosial. Nah, jadi ini identik dengan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Itu ya. Tapi mungkin sebelum jauh melangkah membahas struktur yang ada dalam masyarakat, saya ingin dengar nih dari teman-teman peserta, apa sih itu sosiologi? Kenapa pertanyaan ini penting, teman-teman? Karena ini sebenarnya akan membantu kita dalam mempelajari sosiologi ke depannya, menjawab soal-soal yang disediakan di SBMPTN atau apa namanya mungkin sekarang, maupun di UMPTKIN. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin speak up tentang apa itu sih sosiologi, bagaimana cara berpikir sosiologi. Boleh deh, silakan. Ada enggak, teman-teman? Sebelumnya minta maaf juga ya kalau misalkan ada suara-suara sumber, karena ini lagi di kosan dan lumayan rame, jadi ada suara-suara musik di luar. Gimana teman-teman, ada nggak yang ingin berpendapat, yang apapun yang kalian ketahui tentang sosiologi? Nurul Isa, Nurul Isa Aisyah mungkin boleh. Atau mic-nya? Belum tahu, Kak. Belum tahu. Oke. Jadi, mungkin kita berikan pengantar sedikit ya, teman-teman. Ini untuk belajar sosiologi itu sebenarnya gimana sih? Jadi perlu secara sederhana itu sosiologi adalah ya.
Gimana suaranya? Kedengaran atau gimana? Halo, cek. Dengar kak, dengar kok. Oh iya, oke. Jadi saya berikan pengantar sedikit ya, teman-teman. Jadi sebenarnya Ya. apa sih sosiologi itu? Secara sederhana, itu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena sosial yang ada dalam masyarakat dan membahas tiga pokok pokok eh, yang terdapat dalam masyarakat. Yang pertama itu adalah struktur masyarakat, perubahan dalam masyarakat, dan interaksi masyarakat. Sorry, mungkin yang on mic bisa Jadi lopot lain diaktifkan dia. dulu, Kita. teman-teman. Ya aku kalau lopot kan kalau. Oke, jadi itu ya, teman-teman. Jadi cara berpikir sosiologi sebenarnya adalah bagaimana kita menganalisis, bagaimana kita membaca fenomena, bagaimana kita mempertanyakan sesuatu yang dianggap lazim terjadi di masyarakat. Seperti itu. Jadi itu sederhananya sosiologi. Bagaimana kita menganalisis sebuah fenomena, bagaimana kita membaca sebuah fenomena menggunakan konsep dan teori yang ada dalam sosiologi. Nah, itu ya. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana kita mempertanyakan sesuatu yang dianggap lazim yang terjadi dalam masyarakat. Itu sosiologi, teman-teman. Kemudian uh, langsung saja kita masuk kepada konsep atau definisi dari diferensiasi sosial. Kok slide-nya ini ya? Slide-nya udah pindah, teman-teman. Oke, jadi di awal kita harus memahami apa sih definisi dari diferensiasi sosial itu sendiri. Nah, di sini saya mengutip dua pernyataan ahli. Yang pertama itu ada Surjono Sukanto. Jadi Surjono Sukanto ini adalah salah satu sosiolog Indonesia yang cukup terkenal dan salah satu pelopor ilmu sosiologi di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa uh, diferensiasi sosial ini merupakan bentuk dari variasi pekerjaan, prestise, dan kekuasaan kelompok dalam masyarakat. Artinya, diferensiasi itu bisa menunjukkan keragaman yang dimiliki suatu bangsa. Jadi, dia melihat bahwa diferensiasi ini adalah bentuk dari keragaman sebuah bangsa. Seperti itu. Itu yang Sukanto bilang. Kemudian ahli yang kedua yaitu Susanto. Beliau mengatakan bahwa diferensiasi sosial itu merupakan fenomena sosial yang mampu menciptakan perbedaan dalam kehidupan masyarakat dalam melihat pada status horizontal. Dalam hal ini setara ya, teman-teman. Jadi dia melihat bahwa kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat itu sebenarnya ada loh yang setara seperti itu. Jadi eh, untuk sebenarnya asal kata dari diferensiasi sosial ini itu berasal dari dua kata ya, different yang artinya berbeda dan sosial ya yang artinya berkaitan dengan masyarakat seperti itu. Kemudian kami lanjutkan. Bentar ya. Ini slide-nya macet-macet soalnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa diferensiasi sosial itu merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal. Artinya pembedaan ini masih memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Nah, jadi nggak ada tuh yang lebih tinggi
nggak ada yang lebih rendah. Perspektif diferensiasi sosial itu melihat bahwa semua hal itu setara seperti itu. Nah, contohnya, nah di sini bisa dilihat teman-teman, itu ada di slide, berdasarkan ras, kemudian suku bangsa, agama, pekerjaan, dan jenis kelamin. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari beberapa hal tersebut yang saya tampilkan. Nah, itu konsep dari diferensiasi sosial. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk kepada pokok bahasan berikutnya, itu faktor. Apa sih yang menyebabkan diferensiasi sosial itu ada dalam masyarakat? Di sini berdasarkan referensi yang saya punya, itu ada tiga, teman-teman. Ada tiga faktor yang melatar belakangi adanya atau terbentuknya diferen atau perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Yang pertama itu adalah faktor geografis. Nah, kita tahu bersama bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-beribu pulau. Nah, akibat dari kondisi geografis yang berbeda-beda ini, itu menyebabkan sebuah kelompok masyarakat banyak terbentuk. Nah, jadi itu ya salah satu faktor penyebab dari perbedaan dalam masyarakat secara horizontal. Kemudian yang kedua, sejarah. Nah, sejarah ini itu kita tahu bersama bahwa Indonesia ini adalah bekas jajahan beberapa bangsa di Eropa, dan juga salah satunya yang cukup terkenal dari Asia sendiri yaitu Jepang. Ini menyebabkan masyarakat itu menjadi heterogen, teman-teman, karena banyak upaya-upaya untuk melakukan asimilasi budaya ya, dari para penjajah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah budaya. Nah, banyaknya jumlah kelompok akibat dari kondisi geografis dan juga sejarah yang terjadi itu menyebabkan adanya budaya-budaya yang berbeda dalam kelompok masyarakat tersebut. Kita pahami ya konsep masyarakat, teman-teman. Masyarakat itu adalah kumpulan individu yang berada dalam satu tempat yang saling berinteraksi dan menghasilkan sebuah kebudayaan. Nah, itu masyarakat gitu. Jadi setiap kelompok itu punya budayanya masing-masing, punya kebiasaannya masing-masing seperti itu. Nah, itu ya tiga faktor yang mempengaruhi adanya diferensiasi sosial. Kemudian selanjutnya itu ciri-ciri. Nah, jadi ciri-ciri dari diferensiasi sosial itu sendiri. Nah, ini diferensiasi itu bisa diidentifikasi melalui tiga. Ada ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya. Nah, ciri fisik ini berhubungan dengan sifat yang dibawa oleh ras, seperti bentuk warna rambut, kemudian postur tubuh, warna mata, dan lain sebagainya. Jadi fisik ini bisa menjadi pembeda antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Oke. Kemudian yang kedua adalah ciri sosial. Nah, ciri sosial ini berkaitan dengan fungsi individu dalam masyarakat. Jadi salah satu teori yang cukup terkenal atau cukup besar dalam sosiologi itu ada struktural fungsional, teman-teman. Jadi perspektif ini mengatakan bahwa masyarakat itu dilihat sebagai sebuah sistem. Nah, di dalam sistem tersebut dibangun oleh sub-subsistem yang saling mempengaruhi, yang memiliki fungsinya masing-masing. Ketika suatu subsistem itu mengalami disfungsi, maka harus ada penyesuaian dari subsistem yang lain agar tetap fungsional gitu, tetap terjalin. Kita ambil contoh gini, teman-teman. Apa ya bagusnya? Mungkin kita lihat sekolah. Sekolah itu sebagai sebuah sistem. Nah, dalam sistem sekolah itu ada sub-subsistem kayak guru, siswa, pegawai, security. Nah, itu subsistem yang membangun sebuah sistem yang bernama sekolah. Nah, ketika
ada satu subsistem yang tidak berfungsi atau tidak melakukan peran yang sudah diberikan, maka itu akan mengalami guncangan ya, akan mengalami gangguan dalam sistem tersebut. Misalkan guru nggak datang ngajar gitu, atau muridnya nggak datang ke sekolah. Nah, otomatis akan ada perubahan yang terjadi dari sistem tersebut. Jadi dalam masyarakat itu memiliki profesi, pekerjaan yang berbeda-beda seperti itu. Jadi ciri-ciri diferensiasi, mereka memiliki uh, pembedaan tugas. Oke. Kemudian selanjutnya adalah budaya. Nah, ini agak berkaitan dengan tadi ya, makanya ini satu muatan materi, faktor dan ciri. Jadi masyarakat di Indonesia itu multikultural ya, banyak budaya, banyak adat, sehingga itu menjadi pembeda dalam masyarakat. Ada diferensiasi dalam masyarakat yang ada di Indonesia. Misalkan aja kita ambil suku bangsa, kan banyak tuh suku, ada Jawa, Makassar, Bugis, dan Batak, lain-lain, ya kan? Nah, itu merupakan ciri-ciri dari diferensiasi. Ada ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya. Kemudian selanjutnya adalah kita perlu mengetahui bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial itu sendiri. Di sini ada contoh 6 yang saya berikan ke teman-teman. Ras. Yang pertama itu ras. Nah, jadi ras ini adalah pembedaan masyarakat itu berdasarkan sifat kondisi biologisnya gitu. Jadi misalkan ada Kaukasoid, Negroid, apa. Nah, itu pembedaan masyarakat secara kondisi fisik atau ras. Namun pertanyaannya adalah, apakah ras satu dengan ras yang lainnya itu ini ya, kastanya berbeda atau tingkatannya berbeda? Enggak kan? Orang kulit putih tidak lebih tinggi dibandingkan orang berkulit hitam. Jadi kedua hal ini tuh sebenarnya hanya perbedaan saja, tidak ada tingkatan antara kedua hal tersebut. Kemudian suku bangsa, ini lebih mengarah kepada sosial kulturalnya. Jadi bagaimana kehidupan sosial masyarakat yang hidup secara berkelompok. Kemudian yang ketiga adalah klan. Ada enggak teman-teman yang tahu klan itu apa dalam IPS? Bisa speak up mungkin. Gimana, Kak? Klan itu apa? Ada nggak yang tahu? Dalam ilmu sosial, klan itu apa? Nah, ini salah satu bentuk dari diferensiasi. Oke. Sebuah divisi, Kak. Di mana? Sebuah divisi Oke, divisi sosial. parsial. Ada lagi, Divisi teman-teman? sosial utama. Nah, itu ya beberapa definisi yang dikemukakan oleh salah satu teman kita. Dalam ilmu sosial atau dalam konsep diferensiasi, klan ini itu adalah kelompok masyarakat berdasarkan penarikan sistem kekerabatan. Jadi dalam sosiologi itu klan itu terbagi menjadi dua ya, teman-teman. Ada penarikan garis keturunan berdasarkan gen ibu, atau dalam istilah sosiologi kita kenal dengan matrilineal. Kemudian penarikan garis keturunan dari ayah atau patrilineal. Nah, misalkan gini, kita ambil contoh yang
di daerah aku aja. Itu di Sulawesi Selatan, khususnya suku Makassar, itu dia menganut sistem eh, patrilineal atau penarikan garis keturunan berdasarkan ayah gitu. Jadi misalkan gini, misalkan eh, ayahnya ini memiliki marga Karain, ini apa sertifikat sosial itu dia raja, ibarat keluarga kerajaan gitu. Kemudian kasta ini itu menikah dengan kasta di bawahnya gitu. Nah, penarikan garis keturunan anaknya atau keturunannya itu berdasarkan marga dari ayahnya gitu. Itu patrilineal. Nah, jadi klan itu gitu, teman-teman. Jadi dia adalah sistem kekerabatan. Nah, misalkan ketika dalam kehidupan berkelompok, kehidupan kelompok masyarakat, sesama marga Karain misalkan, itu ketemu di luar daerah, maka otomatis dia akan merasa sama gitu. Kita sama-sama dari marga yang sama, marga Karain. Misalkan apa ya? Kalau dari Jawa mungkin atau dari ini ya, sorry, dari Jawa aja ya, kayak Raden, kan ada tuh nama-nama Raden, marga Raden. Kurang paham juga sih, tapi itu mereka akan secara otomatis itu mereka itu sama gitu dan menganggap berbeda dari klan yang di luar mereka gitu. Jadi itu salah satu bentuk dari diferensiasi sosial juga. Kemudian agama. Nah, kita tahu bersama bahwa agama ini adalah sistem kepercayaan yang dianut oleh seorang individu, teman-teman. Nah, di Indonesia sendiri kalau nggak salah ini ya ada 6 ini agama yang diakui di Indonesia gitu. Nah, jadi perbedaan-perbedaan agama ini itu sebenarnya nggak ada tingkatan, teman-teman. Agama, misalkan contoh aja ini ya, agama Islam lebih tinggi dibandingkan agama Hindu. Agama Hindu lebih tinggi dari agama Kristen, misalkan. Ini contoh aja ya. Itu nggak ada. Nah, konsep perspektif diferensiasi itu kayak gitu. Jadi dia melihat bahwa ini hanya perbedaan aja, nggak ada tingkatan kayak gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada profesi, teman-teman. Jadi perspektif diferensiasi atau diferensiasi ini melihat bahwa pekerjaan itu nggak ada tingkatan gitu. Orang yang bekerja sebagai presiden dan orang yang bekerja sebagai buruh kasar itu nggak ada perbedaan. Itu hanya profesi. Beda lagi halnya ketika kita melihat dalam perspektif stratifikasi sosial atau pembedaan masyarakat secara berstrata atau bertingkat. Nah, itu berbeda itu. Karena bisa saja dilihat dari faktor ekonominya atau penghasilannya. Penghasilan presiden mungkin lebih tinggi gitu dibandingkan petani. Tapi perspektif diferensiasi sosial itu hanya melihat bahwa ini hanya perbedaan keahlian, ini hanya perbedaan profesi doang gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah gender. Nah, gender ini adalah kalau saya artikan itu hanyalah sebuah profesi dalam jenis kelamin ya, teman-teman. Jadi ini pembagian perang saja antar laki-laki dengan perempuan. Jadi kita mungkin sering melihat dalam masyarakat bahwa laki-laki mungkin lebih kuat sehingga dia diberikan pekerjaan mencari nafkah apa segala macam yang kuat, yang keras-keras lah. Sedangkan perempuan itu memiliki kondisi fisik yang lebih ini ya lebih lemah. Sorry ya, maksudnya ini contoh aja. Nah, itu sebenarnya apa ya? Perspektif diferensiasi sosial itu nggak melihat seperti itu. Gitu. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan itu hanya sekedar perbedaan saja, nggak ada yang lebih dominan gitu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, itu ya beberapa bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial itu sendiri.
Oke, selanjutnya ini ya. Ini sengaja saya buatkan slide khusus, teman-teman, karena sedikit cerita. Saya ini kemarin lulus melalui jalur SBMPTN, dan itu kalau nggak salah ya, aku dapat soal-soal seperti ini. Jadi itu topiknya adalah diferensiasi, dan tanya suku-suku yang ada di dunia. Nah, jadi aku inisiatif buat masukin ini sebagai slide khusus di materi kali ini. Jadi kita refresh kembali pelajaran-pelajaran SMA kita. Ada 3 ras besar yang ada di dunia. Pertama itu Mongoloid. Nah, ini ciri-cirinya kulit sawo matang, rambut hitam lurus. Nah, ini didominasi atau dominan berada di Asia. Kayak gitu. Ras yang kedua itu Kaukasoid. Nah, ini nih yang perawakannya tinggi, besar, rambut gitu. Nah, ini yang menduduki wilayah Eropa. Kemudian yang ketiga adalah Negroid. Ya, itu dia memiliki ciri-ciri warna rambut yang ikal ya, warna kulit yang agak gelap, kemudian bibir tebal, rambut keriting, sehingga ini menduduki benua. Jadi ini ya teman-teman, tiga ras besar yang ada di dunia. Sebenarnya banyak turunan-turunannya lagi, tapi kita sebenarnya perlu ketahui yang ketiga ini. Dan kemudian di bagian ini, di dampak diferensiasi. Nah, di sini berdasarkan referensi yang saya punya, itu ada 5, teman-teman. Ada 5 dampak positif dari diferensiasi dalam masyarakat. Yang pertama itu memperkuat ikatan kelompok, terutama jika ada ancaman. Kemudian menjaga budaya agar tetap utuh dan stabil, membuat semangat patriotisme jadi meningkat, merasa cinta kepada budaya bangsa, dan yang terakhir itu membuat hubungan antar kelompok menjadi lebih erat. Jadi sama seperti contoh-contoh yang saya berikan sebelumnya, bahwa ketika masyarakat menyadari bahwa kita sama, maka itu akan otomatis akan memperkuat ikatan kelompok tersebut. Makanya dalam kampus itu ada istilah ini, teman-teman, organda atau organisasi-organisasi daerah. Nah, itu dilatar belakangi karena adanya kesamaan dari latar belakang yang sama, yaitu latar belakang daerah. Seperti itu. Kemudian ada juga himpunan-himpunan. Nah, itu didasari atas kesamaan program studi atau jurusan. Nah, itu adalah beberapa dampak positif ya. Dan itu akan memperkuat hubungan mereka, karena dasarnya adalah mereka berasal dari latar belakang yang sama. Kemudian selanjutnya adalah dampak negatif. Nah, dampak negatif ini itu yang pertama membuat permusuhan dengan kelompok yang dianggap berbeda. Kemudian yang kedua bisa menghambat hubungan antar kelompok, proses asimilasi dan integrasi sosial jadi lebih lambat. Oke, teman-teman. Jadi karena mereka memiliki kelompok-kelompok yang berbeda, suku, ras, itu memicu terjadinya konflik. Konflik dalam sosiologi itu adalah perbedaan. Itu sederhananya. Jadi ketika masyarakat berbeda, itu kerentanan untuk konflik itu akan tinggi gitu, teman-teman. Kemudian bisa menghambat hubungan antar kelompok. Jadi mereka itu merasa bahwa, contoh ya, saya ini suku Makassar, mereka bule gitu. Mereka akan menghambat hubungan antara kelompok tersebut karena mereka merasa diri mereka berbeda. Nah, ini salah satu dampak negatif dari diferensiasi itu sendiri. Kemudian proses asimilasi dan integrasi sosial itu jadi
lebih lambat, teman-teman. Jadi proses penyatuan antara kedua kelompok atau penyatuan beberapa kelompok dalam skala besar itu melambat. Kenapa? Karena lagi-lagi definisi dari different adalah berbeda. Itu, teman-teman. Begitupun dalam ini ya, dalam hubungan antara satu individu dengan individu lain. Makanya individu itu cenderung mencari komunal yang sama. Mungkin sefrekuensi gitu. Karena apa ya? Mereka hubungan di mana mereka tuh sama. Itu dia. Nah, ketika berbeda, maka itu proses integrasi sosialnya akan lebih lambat. Nah, kemudian bisa jadi awal mula konflik antar kelompok, dan yang terakhir itu membuat adanya jurang perbedaan kelompok dengan kelompok lainnya. Tuh, teman-teman. Jadi ini juga adalah sisi negatif dari diferensiasi sosial itu sendiri dalam masyarakat. Oke. Selanjutnya jawab. Tapi sebelumnya, teman-teman, di sini saya hanya sebagai mentor, bukan guru ataupun apa. Misalkan teman-teman memiliki pertanyaan yang masih sulit saya jawab, itu saya akan upayakan di lain waktu mungkin untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Kami buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang bertanya, saya persilahkan. Kak, Iya. mau tanya ya, itu maksudnya kata-kata heterogen tuh gimana? Iya. Mengenai sebuah kelompok ya atau kelompok masyarakat, saya isi langsung jawab ya. Jadi ada dua sebenarnya, teman-teman. Ada homogen dan ada heterogen. Homogen ini artinya sama, sedangkan heterogen ini artinya berbeda. Jadi kurang lebih konsepnya sama. Jadi misalkan dalam masyarakat gini, kita ambil contoh masyarakat desa dan masyarakat kota ya. Jadi masyarakat desa itu cenderung homogen. Mereka cenderung sama, merasa memiliki budaya yang sama, adat yang sama, ras yang sama, gitu. Sedangkan heterogen itu bisa dilihat banyak fenomenanya di kota, teman-teman. Jadi kayak udah banyak suku Jawa di Makassar, banyak suku Toraja, banyak suku Batak, suku Papua. Nah, itu kan masyarakatnya atau kelompok masyarakatnya itu jadi heterogen, berbeda-beda. Nah, itu dia jadi konsep dari heterogen itu kayak gitu. Sorry, Kasih siapa Kak, namanya? Nurliza. Oke, Nurlisa. Ada lagi, teman-teman? Oke, sembari nunggu sempat tahu ada pertanyaan, aku mau kirim ini dulu ya, link absen. Recording in progress.
Oke, ada pertanyaan dari Irmawati. Kak, bagaimana cara menghadapi orang yang antisosial? Ini di luar materi sebenarnya ya, Kak Irmawati. Tapi gimana ya cara menghadapi orang yang antisosial? Gini, individu masyarakat itu sebenarnya apa? Manusia itu sebenarnya apa ya? Membutuhkan satu sama lain. Jadi orang tuh nggak bisa hidup sendiri gitu. Kita itu makhluk sosial. Kita butuh bantuan orang lain. Eh, Orang antisosial ini sebenarnya nggak paham juga sih konsepnya. Tapi eh, sependek yang aku tahu, dia ini orang yang eh, energinya tuh cepat habis ya, cepat habis ketika berada di lingkungan masyarakat atau di lingkungan yang memiliki banyak orang. Jadi dia lebih senang sendiri atau menutup diri. Waduh, sulit ini sebenarnya bagaimana cara menghadapi orang yang sosial. Sebenarnya ini bisa jadi di latar belakang karena ini adanya trauma masa lalu ya, bisa jadi. Tapi ini kajian psikologis. Nah, itu ya. Jadi Irmawati, Kak Irmawati ya bagaimana cara menghadapi orang yang antisosial ini masalah sosial ini sebenarnya, teman. Kemudian kami lanjutkan ke pertanyaan Kak Nurul Komari ya. Boleh jelaskan ulang apa itu proses asimilasi? Oh ya. Jadi istilah-istilah interaksi kebudayaan itu yang terkenal dua, teman-teman. Ada akulturasi dan ada asimilasi. Nah, akulturasi ini, yang pertama saya jelaskan akulturasi dulu. Akulturasi itu adalah proses pembauran kebudayaan yang itu tetap mempertahankan ciri khas mereka masing-masing gitu. Jadi misalkan gini, daerah-daerah transmigrasi ya, yang ada di Sulawesi itu contohnya ada di Kabupaten Luwu, itu banyak tuh dari penduduk Bali yang pindah ke sana gitu. Nah, proses asimilasi apa yang terjadi? Mereka tuh berbaur dengan masyarakat di sana, tapi tetap mempertahankan budayanya masing-masing gitu. Jadi dia tidak menghilangkan ciri khas dari atau identitas mereka. Kemudian yang kedua adalah proses asimilasi. Nah, proses asimilasi ini kelompok masyarakat ini memborkan kebudayaan mereka dan menghilangkan ciri-ciri atau kekhasan dari budaya masing-masing, teman-teman. Jadi itu poinnya ketika akulturasi itu masih mempertahankan ciri-ciri mereka, asimilasi itu mereka melebur menjadi satu kebudayaan baru tanpa memperlihatkan ciri-ciri kebudayaan masing-masing. Bagaimana? Dua pertanyaan sebelumnya, sebelum saya lanjutkan, ada tanggapan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari Leo Armadika. Ya, jadi materi ini itu tentang diferensiasi sosial dalam sosiologi. Jadi pembedaan kelompok dalam masyarakat secara horizontal atau setara. Itu ya sederhananya. Bukan kebalikan juga sih. Asimilasi itu kebalikan dari akulturasi bukan juga. Tapi ini dua bentuk yang berbeda, tapi bukan kebalikan. Itu Kak Ica.
Oke, apakah masih ada pertanyaan, teman-teman? Kita mungkin punya waktu beberapa menit, jadi mungkin kita lanjutkan saja. Nah, soal pertama, kita masuk ke contoh soal ya, teman-teman. Ini untuk latihan atau evaluasi materi-materi sebelumnya. Pertanyaannya adalah pengertian diferensiasi sosial. Ayo, silakan dijawab, teman-teman, sebelum kita bedah satu-satu. Mana tadi? Nah, ini pengertian diferensiasi sosial adalah A. Usaha-usaha untuk menyelesaikan konflik. B. Pembedaan anggota masyarakat ke kelas-kelas secara bertingkat. C. Pembedaan anggota masyarakat secara horizontal. Upaya untuk memperbaiki perilaku masyarakat, hubungan timbal balik antar individu. Ayo, teman-teman. C, Kak. Pembedaan anggota masyarakat secara horizontal. Oke, benar ya. Jadi pengertian dari diferensiasi itu. Coba kita analisis. Yang pertama itu usaha-usaha untuk menghindari konflik. Nah, itu dikenal dengan istilah Sudah dipakai gawe lebar atuh. Telepon mah tuh eta pakai. Mic-nya dimatiin dong. slide-nya nggak kelihatan ya, teman-teman. Iya kan, nggak kelihatan. Kelas. Keluar. Bentar ya. Iya Kak. Not, not responding, sorry. Tadi soal yang kedua tuh udah kejawab ya. Udah ada yang tahu jawabannya. Perbedaan pembagian sosial yang termasuk diferensi sosial adalah perbedaan Zoom di laptop not responding, teman-teman. Gimana ya solusinya? Refresh. Bentar ya.
Nah, kamu dulu tapi nggak yang bisa jawab ini, teman-teman. Kita memanfaatkan waktu yang ada ya, karena sebenarnya keluar dan itu agak lama untuk hari. Ada yang bisa jawab? Langsung ini aja, speaker. Oke, jadi eh, jawaban di sini untuk soal yang nomor 2 ini itu yang benar adalah C ya, teman-teman. Agama, klan, ras, dan suku bangsa. Kenapa peranan nggak masuk? Karena peranan itu bukan bentuk dari ini ya, diferensiasi sosial. Eh dia soal yang selanjutnya, kajian diferensiasi sosial di Indonesia secara empiris dikonsentrasikan pada beberapa tujuan berikut, kecuali. Nah, ada enggak yang bisa jawab, teman-teman? Mewujudkan integrasi sosial, menentukan strategi resolusi konflik, membentuk pribadi yang sadar akan perbedaan, membangun kesadaran kebainika tunggal ika, dan melakukan identifikasi kerawanan konflik sosial. Nah, kalau misalkan, oke langsung kita bahas ya. Kalau misalkan dihadapkan pada soal-soal seperti ini, itu perhatikan ini ya, teman-teman. Kata kecuali. Kecuali ini cukup mengecoh ya. Ya udah benar ya. Jadi jawabannya itu C. Membentuk pribadi yang sadar akan perbedaan. Ingat, konsep diferensiasi sosial. Sosial ini bukan bukan ditujukan kepada individu, teman-teman. Jadi dia secara keseluruhan. Nah, ketika membentuk pribadi yang sadar akan perbedaan, itu bukan dong, bukan kajian diferensiasi, gitu. Kemudian uh, soal selanjutnya. Nah, ini mudah ini. Maaf ya, astagfirullah. Sebenarnya keluar di laptop, teman-teman. Mohon maaf. Nah, ini. Dalam struktur sosial, dokter dan perawat dapat dikategorikan sebagai diferensiasi sosial berdasarkan profesi. Karena A memiliki jenjang berbeda-beda, B memiliki penghasilan yang berbeda-beda, fungsi yang berbeda-beda, keturunan yang berbeda, wewenang yang serupa. Ayo, teman-teman, ada nggak yang bisa jawab? Mudah ini sebenarnya. Oke, dia benar ya. Jawabannya itu C, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, pendidikan itu berstrata, penghasilan itu bertingkat, keturunan itu bukan kajian dari diferensiasi wewenang pun bukan. Jadi yang paling benar adalah fungsi yang berbeda. Jadi dia melihat profesi itu hanya pembedaan fungsi aja, pembedaan tugas saja. Nggak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Dokter nggak lebih tinggi dari perawat. Seperti itu. Kemudian soal terakhir, masyarakat kota bersifat heterogen yang terdiri dari para pegawai, pedagang, dan buruh. Diferensiasi semacam ini didasarkan pada, nah ini harusnya mudah, ras, profesi, kelas sosial, pendapatan, dan status sosial.
Oke, tertebak ya. Jadi diferensiasi semacam ini itu berdasarkan profesi, seperti yang mirip-mirip lah dengan soal sebelumnya. Oke, teman-teman, ini mohon maaf ya karena banyak kendala-kendala teknis selama proses belajar mengajar. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman komunitas Muda Bermakna, begitupun dengan teman-teman peserta ya, karena hal tersebut. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Dan siapa tahu teman-teman ada yang ingin berkomunikasi lebih lanjut, ya bisa hubungi saya di IG. Kita bertukar informasi soal sosiologi. Karena saya jurusan sosiologi. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Sedikit apa yang bisa saya sampaikan dan bagikan ke teman-teman. Oke, sama-sama teman-teman. Terima kasih banyak juga sudah antusias dalam mengikuti kelas pada malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf, saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, sallallahu alaihi wa sallam,